Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan, saya bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya melalui keluarga besar Harvest Academy dan Pastor Vincent juga Ibu Irma yang berikan kesempatan kepada saya pagi hari ini bisa melayani. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lili Tasim, saya tinggal di Kota Makassar. Saya akan sharing firman pada pagi hari ini. Saya memberikan judul Orang-orang Kudus. Mari kita bersama membaca di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 53 sampai 56 Masehi. Ini adalah satu surat yang ditujukan kepada jemaat Korintus yang pada saat itu mengalami kebobrokan di dalam moral mereka. Tetapi kalau kita baca di 1 Korintus 1, Rasul Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai orang-orang kudus. Khusus di pembacaan kita pagi hari ini, ada dua pertanyaan yang diajukan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kalau pada hari ini, saat ini saya membacakannya bagi Bapak Ibu, pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Ibu dan saya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Kita akan garis bawahi bagian A, 2A dan 3A. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kalau Rasul Paulus membuat tulisan untuk jemaat Korintus ini sebagai suatu pertanyaan, pagi hari ini saya membuatnya menjadi satu pernyataan. Mulai dari kata bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Ayat 2, kemudian ayat 3, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Mungkin timbul pertanyaan dalam hati Bapak Ibu. Siapa orang-orang kudus itu? Mengapa mereka akan menghakimi dunia? Mengapa mereka akan menghakimi malaikat-malaikat? Saya bawa Bapak Ibu untuk lebih membaca. 2 Petrus 3 ayat 7. Karena waktunya singkat, saya akan minta tolong salah satu pelayan kami untuk membacakan. Supaya segera saya jelaskan. 2 Petrus 3 ayat 7. 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi dunia, Bapak Ibu bisa dengar yang dia bacakan tadi? Bisa dengar ya? Jadi bisa. Dunia disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dan pada saat itu kata 1 Korintus 6 tadi ayat 2, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Ya. Sekali lagi, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Dunia ini pada saat hari Tuhan akan hilang lenyap, unsur-unsur dunia akan hilang lenyap. Karena memang dunia ini disimpan untuk hari penghakiman. Tapi tahukah saudara, kata Rasul Paulus tadi, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Sekarang yang ayat ketiga, kita fokus tadi, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Kita di sini tentu saja kembali lagi adalah orang-orang kudus. Silakan baca 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4.
Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang membuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Malaikat-malaikat di sini adalah malaikat-malaikat yang ikut dibuang dari surga. Sepertiga dari malaikat dibuang karena mereka mengikuti Lucifer. Dan mereka disimpan sampai hari penghakiman. Dan kata Rasul Paulus tadi, kepada jemaat Korintus tahun 55, katakanlah 56 Masehi, dan kata saya pagi hari ini kepada seluruh umat Tuhan yang bergabung di ruang doa. Tidak tahukah saudara bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat tersebut? Mungkin saudara bingung. Kok bisa ya? Siapa orang-orang kudus itu? Bukankah Tuhan adalah hakim? Kenapa orang-orang kudus ternyata juga akan menghakimi dunia dan malaikat-malaikat? Saya akan membawa saudara lebih jauh. Silahkan. Prinsip Alkitab, setiap permasalahan, setiap hal, jikalau ada 2 atau 3 saksi itu sah. Benar? Bapak Ibu pernah mendengar prinsip itu? Sekarang saya berikan Bapak Ibu 3 saksi di dalam Alkitab yang mendukung pernyataan dari Rasul Paulus ini. Mari kita baca Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Yudas 1 ayat 14, juga tentang mereka Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 14. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Haleluya. Bapak Ibu percaya? Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ternyata Tuhan tidak datang sendirian. Dan dalam bayangan saya awalnya Tuhan datang dengan beribu-ribu malaikat dan bala tentara sorga. Tetapi Yudas saudara Yakobus menulis, Henokh yang tidak mengalami kematian, dia diangkat karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mendapatkan nubuat, mendapatkan penglihatan. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Mungkin timbul lagi pertanyaan dalam batin kita, siapa orang kudusnya yang bersama-sama dengan Tuhan? Ini saksi yang pertama. Saya bawa Bapak Ibu lagi untuk membaca saksi yang kedua. Silakan catat yang akan mencatat, karena ini cukup banyak ayat-ayatnya. Daniel 7 ayat 18, kemudian lompat ke 22 dan lompat ke 27. Langsung saja. Sesudah itu orang-orang kudus milik yang maha tinggi yang akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya, bahkan kekal selama-lamanya. Orang kudus memegang pemerintahan kekal selama-lamanya. Lanjut. 22. Ya. 22, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu pun memegang pemerintahan. Orang-orang kudus akan memegang pemerintahan. Amin, Bapak Ibu. Siapa orang-orang kudus itu? Bukankah mereka adalah Bapak Ibu dan saya? Haleluya. 27. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ini saksi yang kedua yang mendukung pernyataan dari Rasul Paulus, bahwa nanti orang-orang kudus akan menghakimi malaikat, menghakimi dunia, bahkan memerintah selama-lamanya. Saksi yang ketiga, maaf saya harus agak cepat. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
Aku juga. Stop dulu. Ada kuasa untuk menghakimi. Benar ya? Terus? Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Iya, nanti Bapak Ibu bisa baca ayat 56-nya. Jadi, orang-orang kudus akan memerintah bersama-sama Kristus sebagai raja untuk masa 1000 tahun. Garis bawahi 1000 tahun. Jadi kehendak Allah adalah kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kebenaran itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu siapa? Firman Tuhan itu Yesus sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama Allah. Dan firman itu menjadi manusia. Apa kehendak Allah bagi saya dan saudara? Saat ini kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kita bisa baca itu di 1 Korintus 1 ayat 2. Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Kita dipanggil untuk menjadi kudus di dalam Kristus Yesus. Kenapa kekudusan menjadi satu hal yang sangat penting Bapak Ibu? Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Artinya apa? Kita tidak akan masuk surga, kita tidak akan masuk perhentian, kita tidak akan ketemu dengan Tuhan tanpa kekudusan. Sekarang mungkin timbul lagi pertanyaan, bagaimana caranya saya menjadi orang kudus? Apakah saya sudah termasuk orang kudus? Apa artinya orang kudus? Di dalam banyak, saya mengutip beberapa ya, dalam bahasa Ibrani kudus itu kados. Artinya naik lebih tinggi. Kalau bahasa Inggris dalam beberapa terjemahan berkata cut above, di atas rata-rata. Jadi kita dipanggil, Tuhan memanggil kita untuk naik ke standar Tuhan. Untuk hidup sebagaimana Tuhan hidup. Untuk berpikir sebagaimana Dia berpikir. Untuk bertindak sebagaimana Tuhan bertindak. Bapak Ibu, misi belum selesai. Misi kita di dunia saat ini adalah tuntaskan amanat agung. Itu adalah wasiat terakhir yang Tuhan Yesus berikan kepada seluruh umatnya. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptis mereka dan ajar mereka. Aku menyertai engkau, itu misi kita di bumi. Manusia hidup di bumi 70, 80, 90, puji Tuhan kalau ada yang tembus 120. Tetapi tahukah Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ternyata misi kita belum selesai sampai di situ. Pada saat Tuhan datang, ternyata kita orang kudus itu bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bingung. Sebenarnya ini ada cerita yang lain. Kalau di dalam teologian, ada beberapa pertentangan, tapi saya tidak mau membahas itu. Saya hanya kembali kepada Alkitab. Jadi pada saat sangkakala alat berbunyi, Dia akan turun. Yang bangkit lebih dulu adalah yang sudah meninggal. Sesudah itu kita yang masih hidup akan menyongsong Dia di angkasa dengan tubuh kemuliaan. Nah, di atas, di angkasa, di satu tempat yang bernama Harmagedon, di situ kita menerima pahala dan upah. Dan sesudah itu kita akan sama-sama dengan Tuhan turun ke bumi. Tadi kata Yudas, kata Wahyu. Pada saat itulah Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak ada Tuhan selain Dia. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus engkau pasti binasa. Tetapi bersama dengan Yesus hidupmu ada kelanjutannya, saudara. Saat ini memang kita hidup dengan penuh penderitaan. Karena kita masih dibatasi oleh badan ini, dengan daging ini, dengan kefanaan kita. Tetapi pada saat kita menjadi tubuh kemuliaan tidak ada batasan lagi. Kita akan turun bersama-sama Tuhan yang kita agung-agungkan itu. Jadi misi belum selesai. Misi di dunia tuntaskan amanat agung. Ternyata masih ada misi untuk kerajaan 1000 tahun. Tadi Bapak Ibu sudah baca. Saya bacakan lagi supaya Bapak Ibu yakin. Wahyu 5 ayat 10. Ini misi yang akan dialami oleh orang-orang kudus Tuhan. Menjadi hakim, menjadi raja, menjadi imam, akan memerintah bersama Yesus Tuhan kita. Silakan. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan
dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mereka akan memerintah sebagai raja di bumi, ya kan? Jadi 1000 tahun saya dan Bapak Ibu menjadi PNS. Ini adalah satu istilah yang kami sedang kumandangkan, sedang gelorakan dalam gereja kami. Bapak Ibu boleh baca Mazmur 103 ayat 21. PNS saya singkat, pejabat negeri sorga. Kalau pejabat di bumi, 55, 60 harus pensiun. Pejabat negeri sorga, tidak ada pensiun sampai akhir menutup mata. Baca, silakan. Mazmur 103 ayat 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Ya, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, di mata Tuhan dia adalah pejabat Tuhan. Amin, saudaraku. Ini misi kita di bumi. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Sehingga di mata Tuhan kita adalah pejabat. Yang akan menjabat pada saat kerajaan 1000 tahun. Satu lagi. Mazmur 68 ayat 12. Ini misi kita di bumi yang harus kita lakukan. Pada saat kita menjadi saksi, pada saat kita mengabarkan kabar baik, pada saat kita mengabarkan Injil keselamatan. Kita adalah tentara yang besar, saudara. Mazmur 68 ayat 12. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Jadi Bapak Ibu yang selalu bersaksi, ketahuilah, you are tentara yang besar di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Nah, masih ada misi yang ketiga Bapak Ibu. Kalau tadi itu misi dalam kerajaan 1000 tahun, kita akan jadi pejabat. Karena di bumi ini kita sudah melakukan apa yang Tuhan disuruh kita lakukan, perintahnya. Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah, ya, taatilah perintah-perintahku, ya kan? Itu bukti kasih kita. Sekarang ternyata masih ada lagi yang terakhir, Wahyu 22 ayat 5. Jabatan itu tidak hanya sampai 1000 tahun. Ternyata jabatan itu berlaku selama-lamanya. Tidak ada batasan waktu di situ. Silakan, Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya menjadi raja. Ini satu pengharapan yang besar, Bapak Ibu, bagi kita. Selama ini dalam pandangan saya, secara pribadi, seperti kata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kalau kita meninggal, kecelakaan kah, mati dalam tidur kah, meninggal karena sakit kah, meninggal karena hal-hal lain, semua yang percaya kepada Yesus sedang istirahat, menunggu kebangkitan pertama. Setelah itu mungkin kita langsung masuk surga. Pagi hari ini, firman telah datang kepada kita. Masih ada misi yang akan kita lanjutkan. Di kerajaan 1000 tahun dan di Yerusalem baru, kota Allah kita. Nah, sekarang pertanyaan yang besar. Tadi saya sudah tanyakan, apakah saya adalah orang kudus? Apakah saya terhitung orang kudus? Apa kriteria orang kudus? Mari, 2 Timotius 2 ayat 9. 2 Timotius 2. Ternyata Allah mengenal siapa kepunyaannya. Ada meterai. Sehingga dia tahu, oh ini orang kudusku. Oh yang ini bukan. Sehingga Matius 7 ayat 21 sampai habis. Itu akan terjadi di akhir zaman. Tuhan bilang, enyah kamu dari hadapanku. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Oh Tuhan, saya pembuat mujizat. Saya mau bernubuat. Saya melayani di gereja. Tuhan bilang, no, aku tak kenal kamu. Ya, mengapa sampai ada seperti itu? Karena Tuhan mengenal siapa pemiliknya. Silakan. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ada meterai atas kita. Tuhan tahu siapa kita. Kita adalah miliknya. Dan tandanya kita meninggalkan kejahatan. Saya meringkas
secara bagaimana caranya hidup, cara hidup orang-orang kudus. Bapak Ibu nanti bisa introspeksi sendiri. Saya juga berbicara seperti ini bukan karena saya sudah sempurna, saya juga sedang belajar, mengejar kekudusan. Hidup dalam takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28, langsung baca. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita harus punya takut akan Tuhan. Orang-orang kudus pasti dia punya takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Oh, kita takut bolos, hari Minggu kita harus ke gereja. Jadwal pelayanan kita harus melayani. Bukan cuma itu. Tadi dikatakan meninggalkan kejahatan. Baca Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan adalah, jika kita punya takut akan Tuhan, kita harus memiliki ini. Silakan baca Amsal 8 ayat 13. Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Aku benci kesombongan. Aku benci kecokakan. Aku benci tingkah laku yang jahat. Aku benci mulut penuh tipu muslihat. Kolose 3 ayat 5 dan ayat 8. Matikan dan buang. Ini adalah tanda bahwa kita adalah orang-orang kudus. Jikalau kita hidup dengan takut dan hormat akan Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita tidak boleh menyembah berhala. Dan menyembah berhala itu yang tadi. Kekerasan hati kita itu menyembah berhala. 8, lompat ke 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi hidup kudus adalah menanggalkan manusia lama kita yang penuh dengan kedagingan dan mengenakan manusia yang baru. Secara daging, mungkin ada yang berkata mustahil, susah, sulit. Tahuilah Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dengan Roh Kudus, Mazmur 21 ayat 5, hidup dimintanya dan Tuhan memberikan umur panjang. Hidup seperti apa yang Bapak Ibu minta pada Tuhan? Oh Tuhan, saya ingin punya harta yang banyak. Tuhan, saya ingin terkenal, saya ingin punya kedudukan. Saya ingin itu. Apakah Bapak Ibu dan saya pernah meminta Tuhan, saya ingin hidup dalam kekudusan, saya ingin hidup dalam pertobatan, saya ingin Tuhan, Engkau memandang saya dan Engkau berkenan kepada saya. Mazmur 21 ayat 5, silakan dibacakan. Hidup dimintanya daripadamu, Engkau memberikan kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Apakah kita perlu minta? Apakah kita perlu minta? Tuhan akan berikan. Ayat yang paling bawah di garis bawah itu, untuk selama-lamanya. Jadi saya ini Mazmur 21 ayat 5 bukan berbicara tentang umur panjang di bumi. Ini untuk berbicara tentang kelanjutan hidup kita sesudah di bumi. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita baca di Mazmur 37 ayat 8, berhentilah marah, tinggalkan panas hati, itu hanya membawamu kepada kejahatan dan orang jahat akan dibinasakan. Kita pikir marah itu biasa, anak salah juga kita harus marah. Marah yang seperti apa? Benci, kalau orang menyakiti kita, kita benci. Kita bisa baca di 1 Yohanes 3 ayat 15. Benci itu pembunuh, dan bagi seorang pembunuh tidak ada hidup kelanjutannya di sorga, Bapak Ibu. Hidup orang-orang kudus adalah hidup yang memiliki takut akan Tuhan. Otomatis dia tidak punya lagi. Dia sedang belajar untuk menjadi kudus dengan meninggalkan segala kejahatan. Yang kedua, belajar firman Tuhan. Firman Tuhan itu ilham. Ilham dari Roh Kudus adalah Yesus. Dia menginsapkan, dia mengajar. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kemudian saya akan yang terakhir. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang kudus, kita harus belajar firman. Karena firman itu menegur, mengajar, menyatakan kesalahan kita. Hosea 6 ayat 4 ya, atau terbaliknya.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Loh, bagaimana kita akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak pernah belajar firman-Nya? Kita tidak baca firman, kita tidak belajar firman, kita tidak meneliti firman, khotbah yang kita dengar. Ini yang kedua. Orang-orang kudus Tuhan akan belajar firman Tuhan. Dia akan hidup firman Tuhan. Di satu ayat yang lain, Yohanes 15 ayat 2. Firman membersihkan kita. Jadi semakin banyak kita mendengar, membaca, meneliti, firman akan membersihkan kita. Oh, tadi kamu salah, kamu marah-marah. Yang marah-marah itu hati-hati, akan dilenyapkan. Karena marah-marah itu jahat. Ya kan? Semakin banyak makan firman, kita menjadi dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, Roma 12 ayat 2. Ada pembaharuan akal budi. Jadi kudus itu tadi naik ke tempat yang tinggi. Sekalipun kita masih hidup di bumi, Bapak Ibu, tapi kita berjuang untuk bersikap sama seperti Tuhan. Setiap firman berat untuk kita lakukan. Itu menyalibkan daging. Tetapi itu sedang menguduskan kita menjadi orang-orang kudus. Haleluya, haleluya. Sehingga kalau kita akan menjawab pada akhirnya, siapakah orang-orang kudus itu? Kita adalah orang-orang kudus Tuhan. Sehingga kalau dalam bahasa Inggris, orang-orang kudus itu the saints, ya. Kalau di Indonesia kan santo dan santa. Berikut di akhir zaman nanti hari-hari terakhir mungkin kita akan mendengar, saya akan memanggil Pastor Vincent, bukan Pastor Vincent lagi, tapi Santo Vincent Juang atau Santa Irma. Karena karakter itu sudah ada dalam diri kita. Saat ini mungkin saya sendiri juga masih merasa kaku kalau saya halo orang kudus, aduh kok kayak lain ya. Mengapa saudara? Karena kita tidak membiasakan diri kita. Ingat, gambar dan rupa Allah ada dalam diri kita. Mari miliki karakter sebagai anak-anak Allah. Saat ini saya sharing, mari miliki karakter sebagai orang-orang kudus yang akan menjadi raja, yang akan menjadi hakim atas dunia dan malaikat, yang akan memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun, bahkan sampai ke Yerusalem baru selama-lamanya. Sehingga tadi kalau kembali ke ayat pertama kita, di bagian B sekarang ya. Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kita, di dalam tangan orang kudus, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? 3B, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Saya tidak tahu apa yang menjadi perkara dan masalah dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam pandangan Rasul Paulus, di dalam Tuhan itu perkara-perkara yang biasa. Karena di depan nanti kita akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Akan memerintah bersama dengan Yesus. Apa perkara yang saudara saat ini alami? Tinggal di bawah kaki Yesus, serahkan pada Yesus. Yesus Allah yang hidup, dahsyat, maha kuasa. Dia sanggup merubah. Bagi kita tidak mungkin, bagi dia tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan dari saya pagi hari ini. Semoga bisa meneguhkan pelayanan kita, meneguhkan iman kita, memberikan harapan yang baru. Mari bangkit, mari kuatkan yang lemah, mari teguhkan yang goyah. Kalau masih ada saudara, keluarga, teman kita di luar sana yang belum percaya pada Yesus, menangislah untuk mereka. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Kita orang-orangnya, orang-orang kudus Tuhan, akan hidup 2 kali, mati 1 kali. Tapi orang di luar Yesus, dia cuma hidup 1 kali, yaitu selama mereka di bumi. Dan dia akan mati 2 kali. Mati, tubuh menjadi tanah, menjadi debu. Yang kedua kali, mati selama-lamanya di dalam neraka. Tidak ada lagi jalan keluar. Pada saat kita berdoa di dalam neraka, sudah tidak bisa didengar. Ingat perumpamaan Lazarus yang miskin dengan orang kaya yang berpakaian lenan ungu itu. Mari Bapak Ibu, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Jadilah pemenang di dalam Tuhan. Sehingga engkau dan saya layak untuk disebut
orang-orang kudus Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan hari ini.